Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ila qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Agar seseorang senantiasa memiliki rasa khauf dan roja, maka salah satunya dia harus mengingat hak prerogatifnya Allah, hak mutlaknya Allah, sifat jaiznya Allah, yaitu yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Yaghfiru man yasha, Allah itu punya kewenangan mengampuni kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Di samping itu juga wa yu'adzibu man yasha, Allah punya kewenangan untuk menyiksa kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi tidak ada yang bisa menghalang-halangi jika Allah ingin mengampuni hambanya. Begitu juga tidak ada yang bisa memprotes jika Allah menyiksa hambanya. Nah, itu kalau kita ingat, maka kita akan punya rasa khauf dan roja. Kemudian kita juga harus ingat dengan apa yang telah Allah lakukan kepada beberapa ciptaannya. Dimulai dari iblis. Iblis itu sebelumnya selama 80.000 tahun tunduk dan patuh kepada Allah, sedikit pun tidak pernah berbuat maksiat. Tapi hanya karena satu kesalahan, yaitu tidak mau hormat kepada Adam, maka dia dikutuk, dimurkai Allah untuk selama-lamanya. Sehingga ibadahnya selama 80.000 tahun tidak ada artinya sama sekali. Yang kedua, malaikat Jibril, pimpinannya para malaikat yang tidak pernah berbuat salah, itu pun juga punya rasa khauf kepada Allah. Takut kalau namanya diganti, takut kalau tubuhnya diganti oleh Allah. Kemudian kita juga disuruh merenungkan yang terjadi pada Nabi Adam. Manusia yang Allah sendiri yang menciptakan tanpa melibatkan makhluk yang lainnya. Beda dengan manusia-manusia yang lain, walaupun Allah yang menciptakan, tapi ada keterlibatan makhluk lain. Itu melalui bapak dan ibunya. Tapi kalau Nabi Adam itu langsung Allah sendiri yang bikin. Allah beri kemuliaan hanya karena satu kesalahan, maka kemudian diusir dari surga, diturunkan ke muka bumi. Dan Nabi Adam bertobat dari satu kesalahan ini diperlukan waktu selama 200 tahun. 200 tahun untuk satu kesalahan. Lalu bagaimana dengan kita yang kesalahannya tidak hanya satu, tapi sudah tidak terhitung banyaknya. Summa inna Nuhan. Kemudian kita juga disuruh merenungkan apa yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Syekhul Mursalina. Nabi Nuh itu termasuk utusan Allah yang paling tua. Karena dalam satu riwayat umurnya sampai 950 tahun. Shalawatullahi wassalamu alaihi. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, ta'zim dan keselamatan kepadanya. Wa alaihim ajma'in. Dan juga kepada semua para rasul dan para nabi. Alladzi tamala fi amri dinihi mahtamala. Nabi Nuh ini mendapat tugas dari Allah membawa agama yang sangat berat. Lam yakul illa kalimatan wahidatan. Dia tidak punya kesalahan kecuali hanya pernah mengucapkan satu kalimat ala ghairi wajhiha yang tidak semestinya. Di kesalahan Nabi Nuh itu cuma sekali. Kapan itu? Cerita ringkasnya, yaitu ketika Nabi Nuh menyaksikan putranya yang bernama Kan'an tenggelam. Namanya orang tua, lihat anak tenggelam itu ketika terlontar kalimat, ya Allah anakku. Hanya karena kalimat itulah kemudian Nabi Nuh dapat sanksi dari Allah. Karena sebagaimana di awal kajian kitab Hikam pernah kami bacakan penjelasannya bahwa ketika Allah berjanji itu terkadang Allah tidak menyebutkan syarat untuk memenuhi janji tersebut.
Nah, salah satu contohnya Allah telah berjanji akan menyelamatkan keluarga Nuh dari banjir bandang itu. Tapi syarat untuk bisa selamat itu Allah tidak sebutkan. Ternyata ya, salah satu keluarga Nuh harus ada yang tenggelam. Kenapa? Karena dia tidak punya syarat untuk diselamatkan. Rupanya Allah bikin syarat bahwa yang diselamatkan itu adalah hanya yang beriman, hanya yang soleh. Sementara Kan'an ini, walaupun anaknya Nabi Nuh, tapi tidak beriman dan tidak soleh. Nah, ketika Nabi Nuh lihat putranya tenggelam itu, spontan mengatakan, ya Allah anakku. Hanya karena satu ucapan itu, idnu dia. Kemudian Nabi Nuh ditegur oleh Allah. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Wahai Nuh, jangan kau minta kepadaku sesuatu yang kamu tidak tahu. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya aku telah menasihatimu agar kamu tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Teguran dari Allah kepada Nabi Nuh. Hatta ruya fi ba'dil ahbari. Sehingga diriwayatkan dalam satu berita annahu bahwasanya Nabi Nuh itu lam yarfa, tidak berani mengangkat ra'sahu kepalanya ila sama'i ke langit, khayaan karena malu minallahi kepada Allah, arba'ina sanatan selama 40 tahun. Seorang nabi rasul paling tua selama 950 tahun tunduk dan patuh kepada Allah hanya karena satu kalimat yang tidak pantas ditegur oleh Allah, malu. Malunya itu sampai selama 40 tahun Nabi Nuh nggak berani mendongak ke atas. Saking malunya. Nah, ini bagaimana dengan kita, manusia-manusia yang nggak punya malu. Berulang kali berbuat dosa, tapi malah cengengesan. Apalagi wajahnya ditampang di televisi itu masih kelihatan tidak bersalah. Seakan-akan tidak bersalah. Nabi Nuh saja dulu ditegur oleh Allah itu langsung selama 40 tahun nggak berani mendongak ke atas. Summa inna Ibrahim, kemudian kita juga disuruh merenungkan yang dialami oleh Nabi Ibrahim, Khalilullahi alaihi salam. Gelarnya Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Khalilullah itu seseorang yang menjadi kekasih Allah karena pengabdiannya. Jadi ada Khalilullah, ada Habibullah. Itu statusnya masih tinggian Habibullah. Kalau Habibullah itu kekasih Allah, baik dia taat atau tidak taat. Jadi dari sononya, dari aslinya memang dia sudah dicintai oleh Allah. Itu namanya Habibullah. Tapi kalau ada hamba yang tadinya dia biasa-biasa saja, tapi karena tunduk dan patuh kemudian dia dicintai oleh Allah, itu baru namanya Khalilullah. Dan Nabi Ibrahim itu dapat gelar Khalilullah karena 3 hal. Pertama, dia selalu mendahulukan perintah Allah daripada perintah dirinya sendiri, daripada yang lainnya. Sehingga ketika disuruh menyembelih putranya pun dilaksanakan. Selalu mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, kebiasaan Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan kecuali bersama tetangga. Sehingga Nabi Ibrahim pernah berjalan selama sejauh 80 mil hanya nyari orang untuk diajak makan. Maka Nabi Ibrahim punya gelar Khalilullah. Lam yakun minhu illa hafwatun wahidatun. Nabi Ibrahim ini juga tidak pernah berbuat salah kepada Allah kecuali hanya sekali. Fakam khofa wa tadarro'a. Namun hanya karena satu kesalahan ini, kemudian Nabi Ibrahim sangat takut ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, kesalahan Nabi Ibrahim itu ketika dia berjalan bersama istrinya, kemudian ditanya. Nah, karena kalau dijawab istrinya nanti akan menimbulkan bahaya, maka Nabi Ibrahim menjawab bahwa ini adalah saudaranya. Nah, hanya sekali itu. Itu saja Nabi Ibrahim sangat takut kepada Allah. Kemudian ya berdoa. Waqala, Nabi Ibrahim berdoa. Wallazi atmau ayyafiroli khotiati yaumaddin. Dan demi zat, aku sangat berharap agar zat itu mengampuni dosa-dosaku pada hari pembalasan nanti. Nah, hatta ruwiya, sehingga diriwayatkan annahu bahwasa Nabi Ibrahim kana yabki, dia selalu menangis min siddatil khaufi karena saking takutnya. Fayursilullah ta'ala ilaihil amin Jibril alaihissalam.
kemudian sampai Allah mengutus kepada Al-Amin, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Fayaqulu, kemudian Jibril berkata, ya Ibrahim, wa Ibrahim, hal ra'aita, apakah engkau melihat kholilan seorang kekasih yu'adzibu, tega menyiksa kholilahu kekasihnya binari dengan neraka. Jadi Nabi Ibrahim itu cuma pernah salah satu kali saja, nangis saking takutnya kepada Allah. Sampai kemudian Allah ngasih jawaban melalui malaikat Jibril. Ya, wahai Ibrahim, apa mungkin seorang kekasih tega menyiksa kekasihnya dengan neraka? Nah, ketika sudah dapat kabar gembira dari malaikat Jibril, Nabi Ibrahim kemudian berkata, fayaqulu ya Jibril, wahai Jibril, idza zakartu khati'ati nasitu qulatahu. Ketika aku mengingat kesalahanku, aku menjadi lupa terhadap kasih sayang Allah. Jadi Nabi Ibrahim tahu kalau Allah itu mencintainya, Allah itu menyayanginya. Tapi begitu Nabi Ibrahim ingat kesalahannya, dia lupa terhadap kasih sayang Allah. Itu berarti khauf, ya, khauf. Summa Musa bin Imran. Kemudian kita juga disuruh merenungkan yang dialami oleh Nabi Musa putra Imran sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun minhu, si Musa ini juga tidak pernah melakukan kesalahan illa latmatun wahidatun, kecuali hanya dia pernah menempeleng seseorang sekali, ya. An hiddatin, disebabkan karena emosi. Di dalam sejarahnya Nabi Musa itu pernah berbuat salah cuma sekali, yaitu ketika ada dua orang yang sedang bertengkar, ya, sampai kemudian terjadi tawuran. Kemudian Nabi Musa membela salah satu dari orang yang bertengkar tadi, karena yang dibela ini kebetulan adalah satu suku dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu digambarkan dalam kitab tafsir itu secara fisik orangnya sangat gagah, ya, gede, tinggi, terus kulitnya nggak terlalu hitam, nggak terlalu putih, kuat. Ya. Maka begitu orang itu ditempeleng sekali langsung mati. Luar biasa, tenaganya luar biasa. Dari kecil Nabi Musa itu sudah punya tenaga yang luar biasa. Masih bayi aja, itu jenggotnya Fir'aun itu dicabut semuanya. Itu masih kecil. Maka ketika marah, ya, ketika marah pulang dari Bukit Tursina menyaksikan Bani Israel yang pada kufur, itu pintu itu ditendang sampai jebol. Ya, kemudian Nabi Harun itu dipegang jenggotnya, seketika jenggot itu menjadi putih. Itu kekuatan Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah menempeleng seseorang sampai kemudian mati, dan tindakan menempeleng ini karena emosi. Fakam khofa wa tadarru'a wastaghfara. Maka hanya karena satu kesalahan itu kemudian Nabi Musa sangat takut kepada Allah dan sangat berharap untuk mendapatkan ampunan. Doanya bagaimana? Itu doanya Nabi Musa. Wa qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Ya. Dia Musa berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, ini dzalamtu nafsi, sungguhnya aku telah berbuat dolim kepada diriku sendiri. Faghfirli, kemudian ampunilah aku. Nah. Jadi hanya sekali berbuat kesalahan saja, dia sudah sangat ketakutan kepada Allah. Summa fi zamanihi. Kemudian kita juga disuruh merenungkan peristiwa yang dialami oleh seseorang yang terjadi pada zaman Nabi Musa. Ada seorang yang namanya Bal'am bin Ba'ura. Ya. Bal'am bin Ba'ura ini bukan nabi, dia orang biasa, tapi ceritanya patut untuk dijadikan pelajaran. Karena bihaitsu idza nadhara ila sama'i yarul arsya. Dia seorang yang alim, ya. Orang yang telah terbuka mata hatinya. Sehingga kalau Bal'am bin Ba'ura ini memandang langit, maka seketika dia akan melihat arsy-nya Allah. Luar biasa itu kealimannya si Bal'am bin Ba'ura ini. Fawal ma'niyu bi qouli ta'ala watlu 'alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah berfirman watlu 'alaihim naba alladzi. Ini ternyata yang dimaksud itu adalah kita disuruh mengingat
kisah yang dialami oleh Bal'am bin Ba'ura tadi itu. Ya, oleh Allah telah dianugerahi bukti-bukti kuasa Allah. Salah satunya mata hatinya telah Allah buka sehingga kalau mendongak ke atas bisa menyaksikan arsy. Walam yakun minhu, dan dia juga tidak pernah berbuat salah kepada Allah illa annahu, kecuali sesungguhnya dia malah telah condong ila dunia, ke dunia. Jadi pernah ya, dia condong kepada dunia. Wa ahliha, dan penduduk dunia. Mailatan wahidatan, dengan satu kali condong. Dia seorang yang zuhud sebenarnya itu. Ya. Orang yang tidak mau tertipu oleh keindahan dunia. Hanya sekali. Ya. Hanya sekali dia tergoda, ya, kepingin mendapatkan indahnya dunia. Cuma sekali. Wataroka, kemudian dia meninggalkan liwaliin pada seorang wali min auliyaihi, dari beberapa walinya Allah, hurmatan wahidatan, satu kehormatan yang hanya sekali. Dia pernah tidak menghormati seorang wali hanya sekali. Ya, gara-gara tertipu atau tergoda oleh indahnya dunia, sampai kemudian dia melupakan menghormati seorang waliullah cuma sekali. Ya. Apa yang terjadi? Fasalabahullah ma'rifatahu. Kemudian hanya karena satu kali kesalahan itu, dia dicabut ma'rifatnya oleh Allah. Yang tadinya dia telah terbuka mata hatinya, kemudian ditutup lagi oleh Allah. Nah, ini yang paling menakutkan. Ya. Makanya bolak-balik kami sampaikan, kita ini tidak boleh mengandalkan ilmu, tidak boleh mengandalkan ibadah. Yang boleh diandalkan itu hanya Allah. Kenapa? Ibadah kita itu tidak jaminan bahwa kita akan selamat. Buktinya, yaitu iblis itu sudah beribadah 80.000 tahun, akhirnya celaka. Ya. Ini Bal'am ini sudah ma'rifatullah. Ya. Tapi hanya satu kali kesalahan, dicabut itu ma'rifatullahnya. Ya. Wa ja'alahu bimangzilatil kalbil matrudi. Dan kemudian Bal'am yang tadinya seorang wali min auliyaillah, ya, bagian dari walinya Allah, kemudian Allah turunkan derajatnya sebagaimana anjing yang terusir dari majikannya, sangat hina. Ya. Faqala, kemudian kisah ini Allah singgung di dalam Al-Quran, famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas. Jadi perumpamaan mereka itu bagaikan seekor anjing. Anjing itu kalau dikejar, dia lari melet-melet. Nah, tidak dikejar pun, jalan santai pun juga melet-melet. Memang kebiasaan anjing itu melet-melet. Ya. Maka kemudian air liurnya menjadi najis mughaladhah. Karena menurut cerita anjing itu binatang yang tidak berkeringat. Ya. Jadi kami semuanya harus keluar dari mulut, sehingga kotorannya ya dari mulut semua. Itu untuk menggambarkan kehinaan. Jadi Bal'am, ya, yang tadinya seorang wali Allah, ya, yang sudah ma'rifatullah, hanya karena satu kesalahan dia bagaikan anjing yang diusir dari majikannya. Di kalimatnya itu menggunakan anjing, binatang yang sangat hina, yang selalu melet-melet, menjulurkan lidahnya. Fa'auqa'ahu fi bahrid dolal wal halak. Kemudian Bal'am bin Ba'ura tadi oleh Allah dilemparkan ke dalam lautan kesesatan dan kehancuran. Ila akhiril abadi, sampai selama-lamanya. Hatta sami'tu, sehingga aku pernah mendengar. Ba'dul ulama'i, sebagian ulama, yaqulu, mereka mengatakan, aku yang dimaksud ini adalah Imam Ghazali. Innahu, bahwasanya sesungguhnya Bal'am bin Ba'ura, karena fi awali amrihi, pada mulanya, fi haitsu yakunu fi majlihi isna asara alfa mihbaratin. Bahwa tadinya Bal'am bin Ba'ura ini seorang guru besar. Ya. Kalau dia ngaji, itu yang dengerin, ya, murid-muridnya yang mencatat apa yang dia sampaikan itu minimal ada 12.000 orang. Itu Ba'ura itu seperti itu. Karena saking terkenalnya seorang ilmuwan besar, ya, ilmu yang disampaikan ilmu yang sangat berharga, maka setiap kali Ba'ura itu ngaji, ya, yang dengerin, yang nyatet ilmunya itu tidak kurang dari 12.000 orang. Jadi disediakan
tinta, tempat tinta sebanyak 12.000 orang lil muta'allimina buat orang-orang yang belajar. Alladzina yaktubuna anhu yang menulis apa yang telah diajarkan oleh Bal'am bin Ba'ura. Summa sara bihaitsu kana awwala man sannafa kitaban. Maka kemudian mereka itu menjadi orang-orang yang pertama kali menulis kitab. Ya, di tradisi menulis kitab itu dimulai di zaman Bal'am bin Ba'ura yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Wa zakara fihi wa allaisa lil alami sani'un. Tapi hanya karena tadi itu sekali condong kepada dunia, sekali tidak menghormati seorang waliullah yang lainnya, maka kemudian Bal'am disesatkan oleh Allah sampai kemudian Bal'am mengatakan bahwa alam ini tidak ada yang menciptakan, jadi dengan sendirinya. Itu berarti sudah terpeleset. Dan yang benar alam semesta ini ciptaan Allah. Na'udzubillahi min syuktihi wa min adzabil alim. Maka kita harus mohon pada Allah agar kita dilindungi dari murkanya Allah, dari siksanya Allah yang sangat pedih. Inilah kisah-kisah yang jika kita renungkan, maka kita akan menjadi orang yang senantiasa punya rasa khauf, takut kepada Allah, sehingga tidak berani mengandalkan amal ibadah, tidak berani menyombongkan ilmu. Jadi ilmu itu juga bisa menjadikan seorang sombong. Bukan hanya harta dan kedudukan saja, ilmu itu juga bisa menjadikan orang sombong. Bahkan ibadah pun juga bisa jadi orang sombong dengan ibadahnya. Padahal belum tentu jaminan diterima oleh Allah. Maka dalam awal kitab hikam kita diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, jangan engkau mengandalkan ilmumu, jangan mengandalkan amalmu. Tapi hendaklah kau hanya mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita harapkan itu hanya cintanya Allah. Ya. Cintanya Allah, ridhonya Allah. Jangan mengandalkan amal. Bukan jangan beramal. Beramal tetap beramal. Tapi jangan diandalkan. Itu maksudnya. Ya, jangan salah paham. Nanti itu tidak perlu beramal. Tidak. Ya, tetap perlu beramal sebanyak-banyaknya. Tapi jangan mengandalkan amal. Yang diandalkan adalah hanya Allah saja. Kita bersandar pada Allah. Tidak bersandar pada amal. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an shalihah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la taj'al iyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.